Oke. Selamat siang kawan pajak. Selamat datang di IG Live Bisa Pajak. Bisa bicara santai pajak karena dengan Bisa Pajak bikin sadar dan paham pajak. Jumpa lagi dengan saya Ida dan saya ditemani oleh narasumber yang kece dan tidak asing lagi yaitu Kak Medi, penyuluh KPP Madya Bandar Lampung. Oke, terima kasih Kak Ida. Gimana kabarnya Kak Medi? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah, semoga kita semua adalah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kita langsung saja Kak Medi. Tema kita hari ini adalah mengenai persiapan SPT tahunan dan kita akan juga membahas tentang aktivasi akun Kortek dan penerbitan kode otorisasi. Nah, Kak Medi, tidak terasa nih kita sekarang di bulan apa nih Kak Medi? Ini sudah bulan Oktober Kak Ida. Oktober ya. Nah, kalau bulannya sudah berakhiran berarti bertanda kita akan memasuki tahun baru 2026. Betul sekali Kak Ida. Ada apa di tahun 2026 ini? Nah, di tahun 2026 ini saatnya kita melaporkan SPT tahunan tahun 2025. Sekedar mengingatkan saja nih Kak Media, kalau untuk jatuh tempo pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu yaitu tanggal 31 Maret 2026. Betul sekali. Ya, kalau untuk yang badan hukum yang tahun bukunya Januari sampai dengan Desember 2002, Januari sampai dengan Desember, Betul. itu untuk tahun pajak 2025 itu jatuh temponya adalah 30 April 2026. Nah, di pelaporan SP tahunan 2025 ini Kak Medi itu ada yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan DJP online ya, sekarang Betul. kita yang sudah familiar di kalangan kawan pajak ya. kawan pajak semua ya. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya Cortex. Nah, tentu banyak perbedaannya dan kita akan membahas apa saja perbedaannya. Nah, silahkan Kak Medi. Ya, jadi ada beberapa perubahan kawan pajak yang terkait dengan pelaporan SPT tahunan nanti yang sebelumnya kawan pajak mungkin sudah terbiasa Kak Ida menggunakan e-form atau menggunakan e-filing gitu ya dalam melaporkan SPT tahunannya, sekarang sudah berubah menjadi Cortex. Apa saja yang berubah? Yang pertama, kalau untuk di DJP online kawan pajak menggunakan e-form di djponline.pajak.go.id. Nah, kalau sekarang sudah menyatu semuanya di aplikasi Cortex. Lalu untuk alat pengisian ini kawan pajak juga ada perubahan. Kalau sebelumnya kawan pajak yang sudah terbiasa melaporkan SPT baik tahunan, nah itu lapornya kan pengisiannya dari lampiran dulu nih Kak Ida nih, dari lampiran 4, 3 gitu ya, lalu ke depan. Nah, nanti kawan pajak di e-form itu sudah menggunakan formulir baru nih Kak Ida yang lebih mudah. Jadi kawan pajak cukup mengisi dari induk baru ke lampiran-lampirannya. Jadi ini udah bener nih Kak Ida dari depan ke belakang gitu ya. Nah, lalu berikutnya kawan pajak ada namanya validasi nih. Kalau untuk DJP online tidak ada validasi. Nah, kalau di Cortex ini ada namanya validasi pembayaran. Jadi kalau misalkan ada yang mesti dibayar, bukti potong sebagainya itu ada validasinya. Lalu juga ada validasi SK penundaan, validasi wajib pajak yang menggunakan norma nih Kak Ida nih. Jadi semuanya sudah tervalidasi jadi satu nih. Oke. Terkait dengan norma nih Kak Media, norma penghitungan penghasilan neto ini kan untuk orang pribadi yang memilih menggunakan norma ini untuk pekerja bebas ya biasanya Betul, ya. betul. Dan saat ini silakan untuk segera mengajukan pemberitahuan di Kortek sehingga nanti pada saat SPT tahun 2025 dia berhak untuk menggunakan norma ini. Karena norma ini kan tarifnya persentasenya kan bisa sudah diatur ya Kak Ida ya, jadi sudah ada ketentuannya penghasilan ya. brutonya kan tidak penuh ya sesuai dengan jenis usahanya, maka di persentase untuk penghasilan brutonya ya. Betul, jadi bagi kawan pajak yang dokter misalnya Kak Ida ya, dokter, pengacara, apalagi ya notaris gitu ya, yang menggunakan norma, maka silakan ajukan pemberitahuan penggunaan normanya ya. Segera ya Kak Media. Nah, kita lanjut lagi nih Kak Ida, ini terkait dengan harta nih Kak Ida. Kalau di SPT sebelumnya kawan pajak ini tidak detail nih ya. Mungkin bagi kawan pajak ini sudah detail kok gitu ya. Nah, ternyata itu kalau di saat ini dibandingkan dengan Cortex, itu kalau di Cortex itu lebih detail nih Kak Ida nih. Jadi lebih enak gitu ya bagi kawan pajak yang hartanya banyak, nggak ketukar-tukar. Ini kemarin saya tulis tanah yang mana gitu ya. Nah, kalau di Cortex sudah nggak ketukar-tukar lagi nih, tanahnya yang banyak itu sudah ada detailnya ya. Lalu yang berikutnya adalah pre-populated. Nah, di DJP online itu emang sudah ada pre-populated tapi tidak menyeluruh gitu ya. Nah, nanti kawan pajak ketika menggunakan Cortex itu pre-populatednya banyak sekali sehingga kawan pajak tidak perlu lagi menginput bukti potong misalnya ya.
Selama pemberi kerjanya sudah menginput di korteks pemberi kerja bukti potongnya, maka kawan pajak waktu membuat SPT tahunan nanti Kaida itu Iya. semuanya sudah muncul di Betul ya. korteksnya ya. Tidak perlu menginput lagi ya. Betul. Menghemat waktu ya kayak media. Menghemat waktu. Oke. Lalu juga ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak UMKM nih ya, untuk PP 23, NPPN atau PPT. Nah, sebelumnya kan masih diinput sendiri Kaida, manual gitu ya, terpisah, harus diupload sendiri. Ya. Nah, di era korteks kawan pajak itu semua sudah menyatu dalam satu formulir yang kawan pajak cukup isi di sana saja nih Kaida. Jadi nggak perlu lagi otak-atik gitu ya di Ya. mana gitu ya. Cukup Simple diinput ya. saja. Oke. Nah, berikutnya Kaida ada lagi perbedaan di laporan keuangan Kaida. Ya. Kalau sebelum itu tidak ada format terstandarisasi dan terstruktur, hanya bentuk PDF atau kertas gitu ya. Nah, kalau di Cortex itu disediakan format terstandarisasi laporan keuangan dalam 3 segmentasi. Ada dagang, jasa, industri, dan terdiri atas neraca dan laba rugi. Jadi nanti kawan pajak kalau misalkan mengisi Cortex dan ternyata perlu laporan keuangan, nah itu diisinya ada standarisasinya. Kira-kira seperti itu ini Kak Ida. Ya, itu kurang lebihnya seperti itu ya Kak Medi, dan masih banyak perubahan-perubahannya lain secara secara keseluruhan itu meliputi yang tadi sudah disebutkan Kak Medi. Betul sekali. Baik. Jadi sebenarnya lebih simpel sebenarnya Kak Ida, tapi karena mungkin bagi kawan pajak yang baru menggunakan Cortex, jadi mungkin butuh sedikit penyesuaian. Penyesuaian aja ya. Baik. Nah, kawan pajak, setelah kita mengetahui nih batas waktu pelaporan SPT tahunan, perubahan-perubahan formulir-formulirnya, kita akan membahas tentang aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi agar dapat login ke Cortex dan melaporkan SPT tahunan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu aktivasi akun terlebih dahulu. Nah, aktivasi akun itu apa sih Kak Medi? Nah, ini pertanyaan bagus sekali Kak Ida. Iya. Jadi bagi kawan pajak yang selama ini biasanya menanyakan Evin, aduh saya lupa Evin nih Kak Ida, seperti itu ya. Nah, kawan pajak tidak perlu khawatir karena Cortex sudah nggak pakai Evinan lagi Kak Ida. Ya. Jadi semuanya bagi kawan pajak cukup akses saja aplikasi Cortex yang di cortex.djp.pajak.go.id. Tapi ada yang perlu dipersiapkan nih Kak Ida nih. Ya. Yang pertama adalah kawan pajak sudah memadankan NPWP dengan NIK. Jadi Cortex itu menggunakan NIK ya kawan pajak ya. Ingat, untuk orang pribadi mulai tahun 2025 itu sudah menggunakan NIK. NIK sama dengan NPWP gitu ya. Ya. Nah, jadi tidak lagi mengenal NPWP 15 digit. Jadi semuanya pakai NIK gitu ya. Nah, pemadanan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi KPP yang terdekat. Jadi, hampir semuanya sudah dipadankan Kak Ida secara otomatis by system selama datanya sudah matching ya antara data di KTP dengan data di NPWP. Tapi bagi kawan pajak yang misalnya ternyata belum pemadanan nih, tenang saja kawan pajak, karena kawan pajak dapat memadankan dengan cara datang ke KPP terdekat. Jadi nggak perlu yang terdaftar nih ya. Bagi yang lagi liburan-liburan kemana gitu ya selama hari kerja, datang saja ke KPP terdekat untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Lalu yang berikutnya ini penting juga Kak Ida, ini memastikan data-data pada DJP online-nya lengkap dan valid. Jadi nomor handphonenya harus valid, alamat emailnya harus valid, dan harus bisa diakses nih Kak Ida. Kenapa? Karena nanti akan diperlukan ketika kawan pajak ingin mengakses Cortex-nya. Lalu apalagi yang mesti divalidkan lagi ya. Maksudnya yang mesti valid adalah data anggota keluarganya, data penanggung jawab ini kalau bagi badan atau instansi pemerintah itu data penanggung jawabnya harus valid, lalu daftar cabang dan sebagainya untuk badan ya. Nah, yang terakhir adalah konfirmasi profil pada sistem lama di DJP online. Bila terdapat data yang tidak sesuai, maka kawan pajak dapat langsung melakukan perubahan data pada menu profil, kecuali nih Kak Ida nih, ini demi keamanan, kecuali kalau ternyata nomor handphonenya atau alamat emailnya yang berubah. Maka nggak bisa dong kita langsung ubah-ubah di sana, nanti semua orang bisa ngubah lagi ya. Nah kawan pajak kalau misalkan nomor handphone dan alamat emailnya berbeda dengan yang ada di DJP online misalnya ya, maka kawan pajak dapat langsung datang ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Cukup bawa KTP saja, nanti ada formulir yang perlu diisi, langsung verifikasi di sana. Jadi seperti itu Kak Ida. Jadi mudah sekali sebenarnya Kak Ida. Ya. Apabila datang ke KPP juga singkat ya Pak Media, betul, waktunya singkat, sangat singkat dan tidak menyita waktu wajib pajak tentunya. Betul, ya. jadi silahkan dicari-cari mau ke KPP mana ini ya. Iya, dan terdekat, nggak harus terdaftar ya kan. Terdekat, iya, tidak harus terdaftar untuk orang pribadi ya. Jadi lagi jalan-jalan kemana gitu mampir aja. Mampir aja, kalau pas lagi liburan ya kan. Kalau pas hari kerja maksudnya. Hari kerja ya, jangan Sabtu atau hari Minggu ya. Selanjutnya nih Kak Medi, jadi
di era Cortex ini itu kan ada macam-macam ya, ada wajib pajak yang belum mempunyai NPWP, ada yang sudah mempunyai NPWP kemudian tapi belum pernah ke DJP online. Ada yang sudah pernah ke udah di DJP online tapi belum pernah sama sekali ke Cortex. Jadi kan beda-beda ini Betul. kondisi wajib pajak. Nah, yang sering ditanyakan kawan pajak nih, jadi ketika kawan pajak pengguna DJP online yang telah melakukan NIK sebagai NPWP itu dapat mengakses Cortex-nya seperti apa? Ini kondisi kawan pajak sudah mempunyai DJP online, sudah biasa lapor gitu ya, sudah login. pada NIK-nya. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa nih Kak Medi? Nah, kawan pajak, untuk langkah kalau bagi kawan pajak yang sudah biasa akses DJP online gitu ya, sudah valid, NIK dan NPWP juga sudah padan, maka kawan pajak cukup akses Cortex djp.pajak.go.id lalu masukkan ID penggunanya, itu bukan NPWP Kak tetapi NIK-nya. NIK 16 digit dimasukkan, lalu masukkan kata sandi DJP online, masukkan kode captcha-nya, ini mesti ada kode captcha gitu ya, lalu klik login. Nanti kawan pajak akan dibawa ke menu perubahan kata sandi Kak Ida. Jadi karena kata sandi di DJP online standarnya berbeda dengan kata sandi di Cortex, maka kawan pajak cukup menginput kata sandi baru di sana. Nanti ada klik tombol kirimnya. Nah, link untuk mengubah kata sandi itu kawan pajak itu akan dikirimkan melalui email atau SMS, tergantung kawan pajak pilih yang mana. Kalau misalkan pilih SMS, maka linknya akan masuk ke SMS. Kalau kawan pajak memilihnya email, maka linknya akan masuk ke email. Dan pastikan kawan pajak emailnya itu dari @pajak.go.id domainnya ya. Karena rawan penipuan ya Kak Media. Betul, jangan sampai .pajak.sch. apa gitu ya, yang seolah-olah resmi gitu dari DJP, padahal enggak ya. Jadi .pajak.go.id, nanti tinggal diklik di sana, kawan pajak akan menginput password dan passphrase. Ini ada yang baru nih, passphrase gitu ya. Nah, setelah itu kawan pajak setelah selesai menginput passwordnya, kawan pajak sudah bisa mengakses Cortex kawan pajak. Seperti itu Kak. Kak Ida. Ini apabila sudah mempunyai DJP online ya Kak Media. Nah, sekarang ada kondisi kawan pajak ini yang sudah memiliki NPWP juga tetapi tidak memiliki akun DJP online. Nah, bagaimana nih cara menggunakan Cortex yang pertama kali? Ini banyak banget yang tanya seperti ini ya Kak Media. Jadi sudah punya NPWP tapi tidak mempunyai akun DJP online. Betul. Nah, gimana? Berarti sebelumnya sudah biasa lapor tapi pakai kertas ya Kak Ida ya. Nah, bagi kawan pajak yang ternyata sudah ada NPWP dan sudah padan juga nih Kak Ida, tenang saja karena kawan pajak dapat mengakses Cortex juga langsung secara online melalui cortexdjp.pajak.go.id, lalu kawan pajak memilih klik aktivasi akun nih Kak Ida. Karena kan belum pernah menggunakan DJP online ya, jadi kita klik aktivasi akun. Kemudian pada layar berikutnya ada permintaan akses digital. Nanti kawan pajak juga akan melakukan step by stepnya. Nah, tenang saja karena kawan pajak tidak akan khawatir akun kawan pajak disalahgunakan. Wah, kalau bisa secara online semuanya, nanti teman saya yang mengaktifasi bisa dong. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti ada verifikasi identitas berupa verifikasi wajah. Iya, ada swafotonya ya. Dan linknya itu hanya bisa dikirimkan ke alamat emailnya Kak Ida. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir disalahgunakan ya. Betul, tidak perlu khawatir karena kawan pajak juga mesti ada verifikasi wajahnya ya. Ya. Jadi ketika membuka Cortex djp.pajak.go.id ya. Betul. Itu kan ada sebelum login kemudian ada pilihan aktivasi dan lupa kata sandi seperti itu ya. Nah, ini dipilih aktivasi akun. Betul, begitu pilih ya. aktivasi akun. Oke. Nah, kalau kondisinya kawan pajak ini belum terdaftar sebagai wajib pajak, belum mempunyai NPWP berarti ya Kak Medi ya. Nah, itu gimana tuh caranya Kak Medi? Nah, kalau belum memiliki NPWP, kawan pajak bisa juga mengakses Cortex. Caranya bagaimana? Klik daftar di sini gitu ya. Jadi kawan pajak langsung mendaftarkan saja karena sekarang sudah canggih nih Kak Ida ya, dan sudah teruji aplikasi kita bisa melakukan verifikasi. Maka bagi kawan pajak yang sudah memenuhi persyaratan untuk terdaftar sebagai wajib pajak, jadi usia sudah di atas 18 tahun, lalu yang memiliki penghasilan gitu ya. Jadi tidak semua wajib pajak lagi. Tidak semua kawan pajak misalkan harus mengaktifkan NIK menjadi NPWP Kak Ida. Jadi harus ada unsur-unsurnya nih. Jadi nggak tiba-tiba baru lahir tiba-tiba ada NPWP gitu ya. Tidak seperti itu.
Nah, bagi kawan pajak yang sudah memenuhi persyaratan tadi, sudah memenuhi persyaratan untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki kewajiban sudah memiliki kewajiban, maka kawan pajak tinggal melakukan pendaftaran. Nanti klik daftar di sini, lalu pilih perorangan, memilih KNIK, lalu mengisi berikutnya kaidah. Dan di sini juga ada verifikasi wajah, termasuk verifikasi nomor handphone dan alamat emailnya, betul ya? Email harus valid ya. Jadi emailnya harus valid, jadi nggak bisa sembarang isi emailnya apa saja, nggak bisa ya. Dan pastikan bahwa alamat email itu menjadi alamat email yang utama yang bisa kawan pajak akses. Tapi kaidah, jadi tidak hanya kawan pajak yang sudah memiliki kewajiban untuk ber-NPWP yang bisa mengakses Cortex, tapi bagi kawan pajak yang belum memiliki kewajiban, itu juga bisa nih untuk mendaftarkan diri ke Cortex tanpa harus mengaktifkan NIK menjadi NPWP. Sama caranya kaidah, klik daftar di sini, pilih perorangan, pilih memiliki NIK, tetapi berikutnya adalah hanya registrasi. Jadi bukan aktifkan NIK menjadi NPWP, tapi hanya registrasi saja. Nanti kawan pajak juga tetap bisa mengakses Cortex walaupun kawan pajak belum memiliki kewajiban ber-NPWP. Jadi nggak perlu lapor-lapor SPT kaidah, tapi sudah bisa mengakses Cortex nih. Ini biar untuk tahu gitu ya seperti apa. Kategori yang memang dia tidak wajib untuk mempunyai NPWP ya. Nah, tidak wajib ini bisa beberapa hal, contohnya seperti dia istri yang kewajiban pajaknya digabungkan dengan sama suami, betul. Sementara si istri ini adalah direktur suatu perusahaan, begitu ya Kak Media. Betul. Itu bisa atau jadi pegawai gitu ya di perusahaan lain. Dia memerlukan Cortex untuk misalnya tanda tangan faktur atau tanda tangan bukti potong seperti betul. itu ya. Jadi tidak serta-merta semua orang wajib memiliki NPWP, tetapi kalau misalkan dia digabungkan dengan suaminya atau anak kaidah yang masih di bawah 18 tahun, nah itu juga bisa mengakses Cortex-nya sendiri tapi tidak mengaktifkan NPWP. Pilih hanya registrasi. Hanya registrasi, betul. Oke, lanjut Kak Medi. Nah, bagaimana nih Kak Medi kalau cara mengatur ulang kata sandi jika saya sudah pernah login sebelumnya? Jadi sudah pernah login tapi lupa kata sandi. Tuh, Evin aja lupa gitu ya. Apalagi kata sandinya ya. Ini juga nah, kawan pajak kalau sebelumnya di DJP online kawan pajak lupa password gitu, butuh Evin, mesti datang lagi ke KPP lalu minta Evin gitu ya. Nah, kalau sekarang gampang sekali kaidah. Kawan pajak cukup klik lupa kata sandi, kemudian linknya akan dikirimkan ke alamat emailnya. Itu tadi saya sampaikan bahwa kenapa alamat email atau nomor telepon itu penting. Jadi kalau tidak ke alamat emailnya, bisa juga pilih ke nomor handphonenya. Jadi seperti itu. Jadi pastikan kalau kawan pajak sudah ada nomor handphone satu gitu ya, ada alamat email satu, semuanya bisa diakses kaidah. Jadi kalau misalkan lupa, ya tinggal klik lupa kata sandi aja. Nggak perlu datang-datang minta Evin lagi. Seperti itu. Untuk nomor telepon, kalau apabila memilih untuk dikirimkan melalui nomor telepon, satu hal yang perlu diingat Kak Medi. Apa itu kaidah? Harus ada pulsanya dulu. Jadi nomornya bukan nomor yang sudah mati gitu kaidah ya. Kadang-kadang kita karena sudah biasa pakai kartu yang kedua untuk untuk internet misalnya, nomor utamanya malah hangus. Nah itu jangan ya kawan pajak ya. Soalnya banyak Kak Medi yang mengeluh karena kenapa nggak masuk verifikasinya ya. Ternyata memang pulsanya nggak ada. Pulsanya nggak ada, iya boleh. Mesti aktif ya, karena dikirimnya bukan pakai WA tapi pakai SMS nih kaidah. Iya, SMS. Kayaknya butuh pulsa. Nah, Kak Medi, untuk NPWP badan itu kan biasanya di DJP online itu kan bisa digunakan oleh bersama-sama ya, begitu ya. Nah, sekarang apakah NPWP badan dapat login dan digunakan secara bersama-sama dalam Cortex seperti layaknya DJP online? Nah, ini juga yang berbeda nih Kak Ida. Kalau sebelumnya itu kan kita masuk ke DJP online untuk perusahaan misalnya ya, ada perusahaan mau lapor SPT ya dia kasih passwordnya ke A gitu ya. Terus yang lain mau lapor SPT juga dikasih lagi passwordnya. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu kawan pajak. Jadi dalam sistem Cortex ini terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan akses akun bagi wajib pajak badan. Jadi berbeda dengan sistem sebelumnya kawan pajak, di mana akun badan dapat diakses bersama-sama nih Kak Ida. Nah, kalau pada sistem Cortex itu hanya oleh individu-individu yang diberikan akses Kak Ida. Jadi kalau dia mau akses Cortex badannya, dia mesti login ke Cortex pribadinya dulu, baru melakukan impersonating namanya kaidah, atau berperan sebagai. Jadi kalau misalkan
pegawainya atau siapalah gitu ya tidak diberikan akses, maka dia tidak bisa impersonating atau berperan sebagai perusahaan tersebut. Jadi dia nggak bisa buat SPT tahunannya, tetapi bagi pegawai yang sudah ditunjuk maka dia bisa impersonating, kayak dia bisa berperan sebagai perusahaan. Jadi masuknya itu harus lewat masing-masing individu, sehingga jelas ini siapa sebenarnya yang lapor SPT, siapa yang buat bukti potong, siapa yang buat faktur pajak, itu sudah jelas. Dan nama penanda tangan adalah nama yang betul sekali, yang login. Pribadi yang login ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang tanya direkturnya, siapa yang lapor SPT kita? Orang laporan keuangannya belum jadi kok udah dilapor gitu ya. Itu nggak usah saling tuding. Ini A atau B atau C udah jelas siapa yang tanda tangan gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Kita kaidah kira-kira kaidah. Nah, ini juga sering yang ditanyakan oleh kawan pajak nih, tadi sudah kita singgung juga ya. Ketika seorang istri mempunyai kewajiban bergabung dengan suami, nah itu cara mengakses kotanya seperti apa? Tadi sudah kita singgung ya. Jadi, tapi ada beberapa opsi untuk Kak Medi untuk istri yang memilih kewajiban perpajakannya bergabung dengan suami. Jadi gini Kak Ida, kalau untuk istri misalkan dia mau akses ke Kortex pribadinya Kak Ida, itu ada dua kemungkinan kawan pajak. Yang pertama, kalau misalkan memang oleh suaminya dia sudah dimasukkan ke daftar keluarga Kak Ida. Nah, kalau memang sudah masuk ke daftar keluarga, maka bagi istri ini Kak Ida cukup melakukan aktivasi saja. Tadi kan kita sampaikan hanya daftar gitu ya. Kalau ini enggak, ini aktivasi saja karena dia sebenarnya sudah terregistrasi di Kortex, tinggal mengaktifkan aksesnya, akun Korteksnya ya. Nah, tapi kalau bagi kawan pajak yang ternyata mungkin ya baru menikah nih Kak Ida nih, jadi dia belum masuk ke daftar keluarga gitu ya. Nah, bagi si istri itu dia bisa akses akun Kortex itu dengan cara hanya daftar. Yang seperti tadi ya, dia daftar perorangan, memiliki NIK, lalu pilihnya hanya daftar, bukan aktivasi NIK menjadi NPWP, tapi hanya daftar saja untuk mengakses Kortex pribadinya Kak Ida. Jadi dua itu Kak Ida. Ada dua opsi ya. Nah, sekarang istri ini kondisinya sudah memiliki NPWP nih, sebelum menikah sudah punya NPWP. Sudah punya NPWP sendiri-sendiri gitu ya. Setelah menikah, berarti suami punya NPWP, istri punya NPWP. Nah, sekarang istri pengen nih NPWP-nya dihapus saja, digabungkan dengan suami. Nah, itu caranya gimana tuh Kak Medi? Nah, bagi istri yang telah memiliki NPWP sendiri dan hendak menggabungkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan suami nih, biar suaminya aja yang lapor gitu ya. Lebih praktis itu ya, lebih simpel ya. Harta bersama, iya betul ya. Nah, itu bisa mengajukan permohonan nonaktif kawan pajak, nonaktif NPWP, dan memastikan bahwa NIK istri itu telah masuk ke dalam daftar unit keluarga pada akun Korteksnya suami. Jadi kalau setelah dua hal tersebut, maka SPT tahunan suami nanti akan otomatis mencakup data penghasilan istri juga nih Kak Ida nih. Jadi kayak gitu Kak Ida. Jadi permohonannya di lewat Kortex juga ya. Betul. Jadi sekarang intinya kawan pajak saat ini semuanya bisa dilakukan lewat Kortex. Nah, bagi kawan pajak yang bingung ya bisa datang ke KPP terdekat untuk konsultasi gitu ya. Jadi seperti itu Kak Ida. Jadi bagi istri misalkan sebelum menikah sudah ada NPWP, lalu tahun 2026 ini untuk pelaporan SPT tahun 2025 mau gabung aja sama suami gitu ya, silakan ajukan nonaktif saja. Seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan pajak nih. Nah, apakah ada karakter khusus nih yang tidak dapat diterima sebagai input untuk isian alamat email, password atau passphrase? Karena kadang sering gagal nih Kak Medi ketika memasukkan karakter-karakter tertentu gitu kan. Apa memang ada nih yang tidak boleh digunakan untuk pengisian tadi Pak Medi? Kalau untuk email kayaknya secara umum tuh harusnya bisa Kak Ida ya. Tapi mungkin bagi kawan pajak yang mungkin punya dua kata namanya misalkan Medi Kurniawan, itu emailnya waktu nginput di Kortex jangan Medi spasi Kurniawan gitu kan, kalau sering terbiasa Kak Ida. Pokoknya Medi Kurniawan @ gitu ya. Jadi seperti itu kawan pajak, pastikan tidak ada spasi atau mengandung karakter-karakter yang bintang misalnya atau backslash plus gitu ya. Kan ada beberapa email yang dibuat secara massal gitu ya, ada tanda plusnya itu nggak bisa kawan pajak. Jadi emailnya normal-normal saja yang bisa diterima oleh Kortex. Jadi kalau misalkan ada seperti tanda-tanda khusus, khawatirnya itu jangan-jangan bukan dari human biasa, jangan dari hacker gitu ya, maka di Kortex dia tidak bisa diterima. Jadi pastikan email-email yang biasa-biasa saja. Lalu untuk password Kak Ida, password ini
pastikan tidak mengandung karakter backslash. Backslash tuh garis miring garis tapi miring gini kebalik. ya, kebalik garis miringnya ya. Kira-kira itu aja. Itu aja sih Kak Ida. Ya, yang untuk passphrase dan password pastikan tidak mengandung backslash ya. Iya, backslash, Oke. betul sekali. Nah, setelah membahas akun Kortek untuk bisa akses ke Kortek, ini belum selesai Kak Medi. Betul sekali. Masih ada satu tahap lagi, agar wajib pajak bisa menandatangani dan mengirimkan Betul. SPT tahunannya begitu ya. Nah, satu tahap lagi ini yaitu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Betul Kak Ida. Nah, apa itu kode otorisasi dan sertifikat elektronik dan apa sih pentingnya sehingga kawan pajak harus membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik? Apa Kak Medi? Jadi ini emang mengikuti perkembangan zaman nih Kak Ida, Iya. Kortex ini. Jadi kawan pajak kalau selama ini kawan pajak itu sebenarnya sudah ada kode verifikasi ketika mau submit SPT. Iya. Nah itu kan dipersamakan dengan tanda tangan digital. Nah kalau sekarang kawan pajak karena emang sudah diatur sedemikian rupa dan dipastikan untuk memvalidasi bahwa benar nih kawan pajak yang melakukan pelaporan SPT, Ya. maka ada namanya tanda tangan elektronik. Kalau di Kortex itu berupa salah satunya adalah kode otorisasi DJP. Jadi ini adalah tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh DJP dan diakui secara sah sebagai penandatangan di Kortex gitu ya. Dan gratis ya Kak Medi ya, Gratis, tentunya betul. ya. Memang di Kortex itu karena canggih tadi Kak Ida, Iya. jadi dia juga memfasilitasi tanda tangan elektronik yang lain. Iya. Bisa juga digunakan, tapi kan memang itu tidak gratis gitu ya. Iya. Nah, kalau di DJP sudah dipersiapkan secara gratis, jadi kawan pajak nanti tinggal pengganti tanda tangannya adalah kode otorisasi DJP. Dan gampang kok Kak Ida cara mendapatkannya Kak Ida. Nah, gimana caranya? Cara mendapatkannya kawan pajak untuk mengajukan permintaan kode otorisasi DJP itu juga tidak perlu ke KPP Kak Ida. Langsung dari saja lewat Iya, Kortex. iya. Semua lewat Kortex. Semua lewat Kortex ya. Jadi kawan pajak cukup login ke Kortex DJP, kemudian nanti klik portal saya. Tapi tenang saja, ini sudah ada kok caranya di YouTube Dirjen Banyak Pajak banget RI ya. betul. Sudah banyak nih cara-cara. Nanti, aduh, kira-kira ya, kira-kira kawan pajak nanti bisa klik portal saya, lalu klik permintaan kode otorisasi. Nah di sana Kak Ida, Iya. kawan pajak akan diminta membuat passphrase. Ini kata baru ini ya, passphrase. Passphrase itu adalah password untuk tanda tangan, gitu ya. Kalau password untuk login Kortex. Kortex. Kalau password untuk tanda tangan. Nah itu boleh sama nggak Kak Medi? Biar nggak pusing nih. Boleh, Kebanyakan password. sama boleh. Tapi kalau kita kan menyatakannya berbeda ya Kak Ida ya. Takutnya orang lain lihat password kita waktu masuk, wah. Tapi paling tidak dia tidak bisa lapor, Oke, kayak betul gitu ya. sekali. Nah, kawan pajak cukup diklik di sana, kawan pajak nanti cukup diinput passphrase lalu klik simpan, beres Kak Ida. Nah, Sesimpel itu untuk membuat passphrase-nya. dan pastikan passphrase ini valid ya Kak Media. Oh iya, betul. Nah, gimana tuh cara melihat valid atau tidaknya tuh? Waktu Kak Ida klik simpan itu pastikan dia berubah menjadi valid, gitu ya. Ya. Jadi jangan waktu simpan gagal, oh udah saya simpan nih gitu ya. Jangan ya. Pokoknya pastikan sudah valid, sudah benar, seperti itu. Dan nanti di bawahnya itu kawan pajak juga ada petunjuk bagaimana cara bagaimana apa tadi saya bilang ya. Ini adalah passphrase itu ada ketentuan khususnya, ada huruf besarnya, ada angkanya, ada karakter khususnya itu Ya, harus jadi dipenuhi sudah baru bisa Iya, ditentukan. disimpan ya. Iya. Jadi nggak bisa cuman angka saja atau Iya. huruf saja Kak Ida. Ya. Ya, setelah mengajukan permohonan sertifikat digital, pastikan sertifikat tersebut valid ya. Betul sekali Kak Oke. Ida. Kemudian kode otorisasi atau sertifikat digital ini apabila belum muncul di akun wajib pajak itu solusinya bagaimana nih Kak Medi? Nah, kawan pajak dapat mengajukan permintaan kode otorisasi secara mandiri melalui Kortex tadi Kak Ida. Lalu kode otorisasi ini hanya akan muncul untuk wajib pajak orang pribadi, ingat-ingat ya. Karena yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan itu adalah orang pribadi walaupun mengatasnamakan perusahaan. Ya. Karena ketika kawan pajak lapor SPT perusahaan, yang muncul adalah penandatangannya orang pribadi yang melaporkan. Jadi kalau kawan pajak adalah badan yang dicek itu tidak ada kode otorisasinya Kak Ida. Seperti Kode itu. otorisasi hanya untuk Orang pribadi. Baik itu sebagai kuasa atau sebagai direktur, sebagai pegawai gitu ya. Ya. Jadi semua Kortex
pribadi itu ada kode otorisasinya, tapi kalau untuk badan tidak ada ya kawan pajak ya. Tadi cari-cari, saya mau lapor nih kok nggak bisa gitu ya. Emang tidak ada gitu ya. Dan nggak seperti sebelum Kortek ya, kalau wajib pajak badan itu kan harus mengajukan sertifikat elektronik gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu. Nggak perlu ya. Iya. Baik. Yang Nah. penting orang pribadinya yang mau lapor SPT-nya itu sudah mengajukan kode otorisasi ya. Nah, kode otorisasi ini konon ceritanya ada batas waktu berlakunya ternyata ya, tidak seumur hidup ternyata Kak Medi. Nah, itu nanti cara ngeceknya batas berlakunya itu di mana Kak Medi itu? Batas waktunya Kak Ida ya. Iya, masa berlakunya kode otorisasi. Nah, kalau misalkan mau ngecek kawan pajak, itu kode otorisasi itu memiliki masa berlaku tertentu. Jadi ini tergantung ketentuannya Kak Ida. Kalau saat ini karena kita mengikuti standarnya dari Kemkominfo Kak Ida, itu 1 tahun Kak Ida. Jadi setiap 1 tahun itu akan diminta untuk verifikasi ulang. Jangan sampai nanti ada gitu maksudnya betul. Jangan sampai ada kita dibocor gitu datanya ya. Terus kode otorisasinya juga didapat oleh orang lain. Nah itu maka kita ada kewajiban untuk melakukan permintaan kode otorisasi lagi perpanjangan itu melalui Kortex juga Kak Ida. Sama caranya itu minimal bukan minimal ya, setiap tahun. Jadi setelah setiap tahun harus minta gitu ya. Dan caranya sama kayak tadi Kak Ida. Semudah itu. Cukup akses di kortex.djp.pajak.go.id Kak Ida. Di menu yang tadi ya sama. Menu yang sama ada di portal saya, lalu klik kode otorisasi Kak Ida. Nah, sepertinya sudah banyak yang kita bahas ya. Mulai dari batas waktu SPT tahunan, kemudian perubahan-perubahan formulirnya, kita sudah bahas cara masuk Korteknya dengan mengaktifkan akun Kortek, kemudian cara untuk mengajukan sertifikat digital. Betul. Jadi kalau selama ini kalau misalkan mau mengajukan sertifikat elektronik kan harus datang ke KPP nih Kak Ida nih. Nah kalau sekarang nggak perlu. Direkturnya langsung lagi kan ya. Iya, direktur langsung lagi ya. Sekarang nggak perlu, pokoknya beresin aja kode otorisasi masing-masing individunya. Iya, seperti itu Kak Ida. Baik Kak Medi, kita boleh lihat dulu ada yang pertanyaan nggak ya? Sebelum kita akhiri ya. Kayaknya sudah sangat jelas nih Kak Medi menjelaskannya, sangat lengkap. Ya, dan tenang saja kawan pajak tidak perlu bingung karena semua informasi tadi Kak Ida itu dapat kawan pajak akses di pajak.go.id / Kortexpedia. Jadi ada Kortexpedia atau search aja di Google Kortexpedia. Apapun terkait Kortex ada di sana Kak Ida. Betul, dari mulai registrasi, pembayaran, pelaporan. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir apabila belum bisa mengikuti IG Live kali ini, bisa langsung lihat ke Kortexpedia. Pajak.go.id, Kortexpedia. Kayaknya nggak ada Kak Ida untuk pertanyaan, artinya semangat Kak Ida. Semoga SPT tahunannya lancar. Alhamdulillah. Terima kasih responnya. Baikkan pajak. Kita cukupkan sekian, sudah kita sudah menyampaikan beberapa hal tadi, dan semoga informasi yang kami sampaikan pada hari ini menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan dari kawan pajak semua. Nah, untuk update informasi terkait perpajakan, jangan lupa follow media sosial kami di @pajak Madya Bandar Lampung dan channel YouTube KPP Madya Bandar Lampung, dan tentu juga di YouTube Ditjen Pajak RI ya. Nah, dukung kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, karena semua layanan di DJP tidak dipungut biaya, khususnya di KPP Madya Bandar Lampung. Terima kasih kawan pajak yang telah mengikuti program kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan kita tutup dengan Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh. Terima kasih. Dadah.